Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan kita menjadi umat yang terbaik. Allah yang menyanjung, yang memuji kita di dalam Al-Quran, surat Ali Imran 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baiknya umat, the best of umat, the best of nation, umat yang terbaik. Tidak ada umat yang lebih baik daripada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kita. Bahkan ini umat Allah bangga-banggakan di hadapan seluruh nabi, diceritakan di dalam seluruh kitab, di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil, sehingga nabi-nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah hamba sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadikan aku sebagai umatnya Muhammad. Coba bayangkan hadirin sekalian, Nabi Ibrahim ingin seperti kita, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, semuanya meminta kepada Allah, jadikanlah hamba sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu-satunya doa yang Allah kabulkan hanyalah doanya Nabi Isa alaihissalam. Sebelum beliau nanti hari kiamat datang, Allah akan turunkan Nabi Isa alaihissalam ke dunia, tapi bukan sebagai nabi, tapi sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa Allah ta'ala sanjung kita, puji kita sebagai umat yang terbaik? Datangnya belakangan namun masuk surganya awal. Diharamkan surga dimasuki oleh kaum-kaum terdahulu sebelum kita memasuki surga. Kenapa? Karena ini umat ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk seluruh manusia. Di mana saja ada manusia, Allah telah beri kita license, izin untuk mendatangi mereka, untuk berdakwah kepada mereka. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi bisa kita pahami, tanpa umat ini bergerak, tanpa umat ini keluar untuk bagi manfaat bagi seluruh manusia, tidak buat amar ma'ruf nahi dan munkar, maka kita tak pantas untuk disanjung, dipuji sebagai umat yang terbaik. Apa yang mau kita banggakan di hadapan Allah? Ibadah kita, umur kita singkat 60-70 tahun. Kalau hanya untuk urusan ibadah, tak mungkin kita mampu menandingi ibadahnya Bani Israel yang umur mereka 1000 tahun, 800 tahun, 600 tahun. Bagaimana mungkin hadirin sekalian? Ya, umur 60 tahun mampu menandingi mereka. Tapi ternyata dulu tugas dakwah tak diberikan kepada umat, tak diberikan kepada kaumnya para nabi. Yang dulu berdakwah hanya boleh nabi-nabi saja. Kalau saja ada nabi yang mau meninggalkan dunia, maka nabi tadi akan ingatkan kaumnya, wahai kaumku, nanti setelah aku meninggalkan kalian, Allah Ta'ala akan hantarkan lagi nabi yang baru dan kalian ikuti nabi itu. Berbeda dengan baginda Rasulullah SAW, sebelum wafat Nabi SAW memberikan nasihat kepada sahabat-sahabat, la nabiyya ba'da, tidak akan ada lagi nabi setelah aku. Pintu kenabian telah tertutup dengan wafatnya baginda Rasulullah SAW, tapi kerja kenabian akan tetap ada sampai hari kiamat. Siapa yang melanjutkan kerja ini? Seluruh orang yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah SAW. Jadi apa bedanya nabi kita dengan nabi-nabi terdahulu? Para masyayikh menamsilkan nabi-nabi terdahulu seperti sebuah mesin yang bisa mencetak 1000 buku. Baginda Rasulullah SAW seperti sebuah mesin yang mampu mencetak 1000 mesin, yang mana 1000 mesin ini pun akan mencetak 1000 mesin lainnya. Itulah dakwah Nabi. Yang didakwakan oleh baginda Nabi SAW bukan hanya ibadah, bukan hanya sholat, zakat, puasa, haji, umrah, bukan hanya perkara-perkara ritual, baca Al-Quran, berzikir, salawat, bukan hanya itu. Tapi apa yang Nabi dakwahkan adalah dakwah itu sendiri. Jadi hadirin, kalau kita memahami perkara ini, maka kita semua, apapun profesinya, apapun kondisinya, dimanapun kita berada, apapun suku bangsa kita, partai kita, apapun mazhab kita, ya, kita semua akan buat kerja dakwah. Karena dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita, kita wajib berdakwah. Nah, inilah keistimewaan umat Rasulullah SAW. Allah bagi kita dua tanggung jawab, dakwah dan ibadah.